crying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi dengan saya Reni Wahyuningsih. Di sini saya akan membahas tentang paragraf persuasif. Nah, paragraf persuasif ini meliputi tentang pengertian, ciri, syarat, contoh, langkah-langkah, dan jenis-jenisnya. Nah, agar kalian lebih paham dan lebih mengerti tentang paragraf persuasif ini, terus tonton video ini sampai akhir ya. Untuk pembahasan pertama ada pengertian paragraf persuasif. Jadi, pengertian paragraf persuasif adalah imbauan atau ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh penuturnya. Oleh karena itu, biasanya disertai penjelasan dan fakta-fakta sehingga meyakinkan dan dapat mempengaruhi pembaca. Pendekatan yang dipakai dalam paragraf persuasi adalah pendekatan emotif yang berusaha membangkitkan dan merangsang pembaca atau merangsang emosi kita. Yang kedua, ada ciri-ciri paragraf persuasif. Ciri-ciri paragraf persuasif itu ada 5. Yang pertama, persuasi berasal dari pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah. Yang kedua, harus menimbulkan kepercayaan para pembacanya. Yang ketiga, persuasi harus dapat menciptakan kesepakatan dan penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dengan pembaca. Yang keempat, persuasi sedapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapatannya tercapai. Dan yang kelima, persuasi memerlukan fakta dan data. Yang ketiga, ada syarat menyusun paragraf persuasif. Nah, ketiga syarat itu adalah yang pertama ada kredibilitas. Artinya, penulis harus memahami persoalan yang ditulisnya dengan baik. Hal ini akan terlihat dari diksi, struktur kalimat, dan gaya bahasa yang digunakan oleh penulis. Selain itu, penulis harus jujur kepada pembaca sehingga kepercayaan akan muncul pada diri pembacanya. Dan kedua, yaitu ada kemampuan mengidentifikasi emosi. Artinya, penulis harus jeli untuk dapat mengobarkan emosi dan sentimen pembaca. Dan yang ketiga, itu ada bukti-bukti. Jadi artinya penulis memiliki kemampuan memberikan bukti-bukti mengenai suatu kebenaran. Yang keempat ada langkah-langkah menyusun paragraf persuasi, yaitu pertama menentukan topik dan tujuan dalam paragraf persuasif. Jadi dalam paragraf persuasif tujuan penulis dapat dikemukakan secara langsung nih. Misalnya, topik yang dibuat oleh penulis adalah menghindari pengaruh buruk narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Nah, tujuan penulisan yang dapat dirumuskan adalah meyakinkan pembaca bahwa narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan pembunuh berdarah dingin yang secara perlahan membawa pecandunya ke liang lahat. Nah, serem gak tuh ke liang lahat? Mengumpulkan bahan untuk paragraf persuasif. Bahan dapat diperoleh melalui kegiatan pengamatan, wawancara, dan penyebaran angket kepada responden. Pada saat mengumpulkan bahan, kita dapat membuat catatan, baik kutipan langsung maupun tidak langsung, yang nantinya dapat dijadikan sebagai barang bukti. Contoh, peneliti mengungkapkan bahwa sebab-sebab seseorang dapat terjerumus ke dalam
narkotika, yaitu 45% karena bohong, 20% karena frustasi, 17% ingin disebut modern, dan sisanya karena sebab lain. Dalam kurung Soekartono, 1987.245. Artinya, data tersebut diperoleh dari buku karangan Soekartono yang diterbitkan pada tahun 1987, halaman 45. Menarik kesimpulan dari paragraf persuasif. Nah, penarikan kesimpulan dalam suatu karangan persuasi harus kita lakukan dengan benar agar tujuan kita tercapai. Suatu kesimpulan dapat dibuat apabila data yang diperoleh telah dianalisis. Nah, penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara induktif ataupun deduktif. Contoh, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di beberapa kota besar di Jawa Barat, dapat dikemukakan ciri-ciri seorang pemandu narkotika adalah titik-titik. Penutup paragraf persuasif. Pada bagian ini, penulis akan memberitahukan inti dan maksud dari penjelasan fakta-fakta yang ada dalam paragraf tersebut dalam 1-2 kalimat berupa ajakan atau imbauan yang biasanya terletak pada akhir kalimat atau dalam kurung itu induktif ya. Contoh, oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita sebagai penduduk kota Jakarta berusaha membuat melestarikan lingkungan kota ini dengan berbagai macam usaha. Di antaranya adalah dengan penghijauan, pembuatan tanaman kota, dan pelarangan membuang sampah di sembarang tempat. Ini semua dapat mengendalikan keindahan kota Jakarta. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf persuasi. Jenis-jenis paragraf persuasi itu ada 4. Yang pertama yaitu paragraf persuasi politik. Paragraf ini adalah paragraf yang isinya berusaha mengajak atau mempengaruhi pembacanya untuk melakukan sesuatu atau terjun ke dalam dunia politik. Paragraf jenis ini banyak digunakan oleh orang-orang politik untuk kepentingan partai maupun kepentingan negara. Yang kedua, paragraf persuasi pendidikan. Nah, paragraf persuasi ini digunakan oleh lembaga atau orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan untuk membantu tujuan pendidikan. Paragraf ini biasanya berupa himbauan, motivasi, atau panduan. Biasanya paragraf ini digunakan oleh guru untuk mempengaruhi anak didik mereka supaya lebih giat belajar. Yang ketiga ada paragraf persuasi advertensi. Paragraf ini dibuat untuk tujuan komersil yang digunakan oleh produsen-produsen produk tertentu untuk memperkenalkan suatu barang dan jasa kepada para konsumen. Persuasi advertensi bertujuan untuk memasarkan barang dan jasa sehingga konsumen mau membeli barang atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Paragraf ini sering juga disebut dengan iklan. Iklan yang baik biasanya bisa merangsang atau mempengaruhi konsumennya untuk membeli barang atau menggunakan jasa yang ditawarkan dan sebaliknya. Yang keempat ada paragraf persuasi propaganda. Persuasi propaganda biasanya menyampaikan sebuah informasi dengan tujuan pembacanya mau melakukan atau mempercayai apa yang disampaikan oleh penulis di dalam paragraf tersebut. Persuasi propaganda banyak ditemukan di media-media cetak seperti majalah, serta surat kabar dan lain-lain.
Terakhir ada contoh paragraf persuasi. Yang pertama yaitu paragraf persuasi budaya yang isinya masyarakat Hindu di Bali mempunyai upacara kematian yang sangat unik dan mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Nah, ritual unik itu disebut dengan ngaben. Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh yang sudah meninggal. Karena dalam pelaksanaannya membutuhkan berbagai perlengkapan dengan biaya yang cukup besar, maka tak semua orang telah meninggal bisa langsung diaben. Jenazah yang belum diaben biasanya akan dikubur terlebih dahulu hingga menunggu perlengkapan ngaben telah siap. Jadi, jika ingin melihat ritual yang sangat unik ini, tidak ada salahnya Anda berkunjung ke Provinsi Bali karena upacara ngaben dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat Hindu di Bali. Contoh yang kedua ada paragraf persuasi pendidikan. Yang isinya, pendidikan merupakan salah satu sarana untuk menghasilkan penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan. Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh bagi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat sangat penting di abad ke-21 ini. Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki tingkat pendidikan yang bisa dibilang masih cukup rendah sekali. Menurut data United Nations Development Programme atau dalam kurung UNDP, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia berada di peringkat 124 dari 187 negara yang disurvei. Tingginya angka putus sekolah karena ketidakadaan biaya mungkin menjadi salah satu sebab rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia ini. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa untuk membantu mereka yang membutuhkan agar dapat melanjutkan pendidikannya. Yang ketiga, ada contoh paragraf persuasi lingkungan yang isinya kita semua mengetahui bahwa kondisi lingkungan di kota Jakarta sudah sangat memprihatinkan. Banyak sekali sungai yang kotor akibat pembuangan limbah yang tidak teratur, serta pencemaran udara akibat asap kendaraan bermotor yang semakin banyak. Ini semua dapat menyebabkan gangguan bagi makhluk hidup di kota Jakarta, termasuk manusia. Pernapasan kita dapat terganggu dan keindahan kota Jakarta tercemar. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita sebagai penduduk kota Jakarta berusaha untuk melestarikan lingkungan kota ini dengan berbagai macam usaha. Di antaranya adalah dengan penghijauan, pembuatan taman kota, dan pelarangan membuang sampah di sembarang tempat. Ini semua dapat mengendalikan keindahan kota Jakarta. Yang keempat ada contoh paragraf persuasi banjir. Banjir telah menjadi masalah umum masyarakat Jakarta. Banyak sekali kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam banjir, mulai dari kerugian material dan juga kerugian non-material. Namun, perlu kita sadari, penyebab banjir sendiri ialah ulah manusia yang selalu merusak alam. Mulai dari penebangan pohon liar, membuang sampah sembarangan sampai mengotori sungai. Jadi oleh karena itu, agar kejadian banjir ini tidak terulang lagi, perlu adanya sikap nyata dari kita untuk menjaga lingkungan. Kelima, ada contoh paragraf persuasi kesehatan yang isinya tubuh kita sangat membutuhkan berbagai macam vitamin dan mineral yang berguna bagi kehidupan hidup kita. Vitamin dan mineral tersebut banyak terdapat pada makanan-makanan yang bergizi seperti buah, daging, susu, sayuran, kacang-kacangan,
dan masih banyak lagi. Jika kebutuhan vitamin dan mineral tercukupi, maka kita menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Sebaliknya nih, jika kita kekurangan vitamin dan mineral, kita akan mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, agar tubuh kita menjadi sehat, makanlah makanan yang bergizi. Selain itu, janganlah lupa untuk mengimbanginya dengan olahraga yang teratur. Yang keenam, ada contoh paragraf persuasi sampah yang isinya sampah sudah berserakan di mana-mana. Bahkan, kini sampah-sampah tersebut telah menggunung dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Banyak orang yang tidak mempedulikan sampah-sampah tersebut. Padahal, sampah dapat menjadi sarangnya berbagai macam penyakit berbahaya karena sampah adalah tempat ideal bagi bakteri dan virus untuk berkembang. Akibatnya, manusia-manusia akan terkena dampaknya, yaitu terjangkit penyakit yang berasal dari bakteri dan virus yang menyebar melalui udara dan bersentuhan secara langsung. Oleh karena itu, marilah kita membersihkan sampah-sampah tersebut agar lingkungan kita menjadi bersih dan terbebas dari sampah, sehingga kita tidak terjangkit penyakit. Yang ketujuh, ada contoh paragraf persuasi propaganda yang isinya seperti ini. Islam saat ini dianggap sebagai agama penuh kekerasan atau agama teroris. Namun, sebenarnya anggapan tersebut salah besar. Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian dan toleransi. Hanya sebagian orang-orang yang salah mengartikan kata jihadlah yang membuat nama Islam menjadi kotor. Banyak para pemuda yang direkrut oleh kelompok-kelompok tertentu yang katanya berjihad tapi malah membunuh sesamanya. Padahal sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan membunuh, apalagi membunuh saudaranya sesama Islam. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda Islam janganlah terpengaruh akan ajakan-ajakan sesat yang mengatasnamakan Islam. Marilah kita membentengi diri kita agar tidak terpengaruh oleh mereka yang menjerumuskan kita. Dan ayo kita membangun kembali agama Islam yang sudah dicap sebagai agama kekerasan ini menjadi agama yang penuh dengan kebaikan dengan cara berbuat baik kepada sesama manusia. Namun dengan batasan-batasan yang diatur oleh agama kita. Nah, sekian pembahasan mengenai paragraf persuasi. Semoga kalian yang menonton dari awal sampai akhir bisa memahami dan mengerti pembahasan yang telah saya sampaikan tadi ya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.